Kembali lagi kita di Cerita PR. Gua Putri. Gua Ridwan Papuy. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang banyak banget ditanyakan, baik itu teman maupun followers kita ya. Pertanyaannya adalah, kalau dari bandara nih, kita kan seringnya bandaranya Narita nih kalau dari Indonesia ya. Yeah. Nah, kalau dari bandara Narita ke penginapan khususnya di Tokyo, itu bisa naik apa aja, Bu? Oke, jadi sebenarnya dari Bandara Narita itu banyak transportasinya. Pertama adalah Narita Skyliner. Skyliner itu termasuk kereta cepat yang bisa ditempuh dalam waktu 50 menit aja nih ke Tokyo. Dan dia itu kursinya semacam kayak Shinkansen tuan. Lambung. Ulang aja deh. Masuk kereta cepat ya dia Skyliner. Nah, dia tuh duduknya tuh kayak Shinkansen, jadi dua-dua terus madep depan semua. Nah, harganya berapa? Terakhir itu pas tahun lalu sama Ridwan kita nyampe di Narita, kita bayar sekitar 250 ribuan satu orang. Belinya di aplikasi Klook, tapi bisa juga sih beli langsung di on the spot gitu. Itu bisa di cover GR gak? Kalau si Skyliner nggak bisa, karena bukan perusahaan JR. Nah, nanti ada nih transportasi apa yang bisa di cover sama JR, aku sebutin juga kok. Nah, yang kedua apa nih selain Skyliner? Yang Atau aku kedua, tanya dulu deh. Skyliner itu kan 50 menit ya. Itu langsung di stasiun besar aja atau dia mampir ke stasiun kecil-kecilan gitu, Bu? Kalau Skyliner itu dia hanya di stasiun besar aja sih. Dan yang berhenti di Tokyo itu setauku di Nippori sama di Ueno. Oh, Nippori dan Ueno aja. Malah Tokyonya enggak ya, nggak Tokyo nyampe. Station. Jadi ya? nanti kalau misalkan kalian ternyata hotelnya di Tokyo pusat atau di Asakusa misalkan, kalian tetap harus nyambung sih dari Nippori atau Ueno pakai kereta lokal train gitu. Oke, itu udah pasti kita naik kereta Skyliner itu udah pasti bisa bawa bagasi ya, karena kan itu memang khusus dari bandara dan ke bandara kan ya. Iya, benar. Oke, kedua apa transportasinya? Yang kedua adalah Sky Access. Narita Sky Access itu mirip-mirip kayak komuter line. Jadi dia tempat duduknya itu kayak duduknya nyamping gitu loh, bukan yang dua-dua. Paham nggak? Ini yang kemarin kita naik ya? Iya, benar. Jadi komuter line yang dimaksud Putri itu sama kayak komuter line akses Jabodetabek itu loh, yang biasa kita naik di Jakarta sampai gitu. Ya sampai Bekasi, Tanah Abang dan sebagainya. Cuman di sisi bagian tengah ada kursi yang bisa ditekuk ya. Itu buat naruh koper. Iya, koper. Buat naruh koper itu, sama di ujung tiap gerbong-gerbongnya itu ada kayak buat senderan, jadi kita sambil jagain koper sambil nyender. Harganya berapa? Naik Sky Access itu cuma 150.000 dan bisa langsung pakai tap, pakai Suica. Suica itu kayak imaninya ya. Berarti udah hemat 100.000 tuh dibanding yang naik transportasi Skyliner pertama tuh yang Skyliner. Betul. Nah, kalau misalkan yang Sky Access ini berhentinya di mana aja nih kalau orang mau ke Tokyo? Oke, kalau Sky Access itu dia berhenti di stasiun yang kecil-kecil juga. Dan yang terakhir itu adalah di Asakusa Station. Nah, jadi kalau misalkan kalian stay di hotelnya di Asakusa, better kalian pakai Sky Access aja. Jadi nggak usah nyambung-nyambung lagi gitu. Ya, jadi positifnya lebih murah, terus berhenti di banyak stasiun gitu ya. Tapi negatifnya mungkin nggak pasti duduk. Kalau misalkan memang barengan flight dengan jadwal penerbangan yang lagi padat gitu ya, ya mau nggak mau di kereta itu kita berdiri tuh megangin koper. Karena kemarin pun kita waktu balik ke Tokyo itu sempat berdiri dulu walaupun nantinya duduk. Terus kita balik ke Narita dari Tokyo itu tuh aku sama sekali nggak duduk gitu ya sampai terakhir. Dan itu kalau bawa 2 koper yang berat itu lumayan extra effort ya, karena kita ngelawan laju kereta yang cepet itu. Tapi di sisi lain harganya lebih murah. Ya,
Betul. Yang ketiga apa, Put? Yang ketiga, kalian bisa naik NXX atau Narita Express. Narita Express. Apa itu Narita Express? Nah, dia tuh mirip Skyliner, cuman ini perusahaannya punya JR. Nah, tadi kan kamu sempat nanya ya, apakah naik kereta itu bisa di cover sama JR? Nah, yang next ini nih bisa nih, Wan. Dalam tanda kutip, kamu sudah mengaktifkan JR kamu di hari pertama. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah mengaktifkan JR pas kalian di hari pertama kalian sampai, itu bisa langsung kalian pakai tuh buat pergi ke Tokyo gitu. Kalau nggak pakai JR sekitar berapa harganya? Nah, untuk harga aku kurang tahu ya. Pasti mungkin di atas kali ya, sekitar mungkin 200-an sih, kayak si Skyliner ya, karena dia termasuk kereta cepat juga gitu. Berhenti mungkin nggak di semua stasiun kali ya, karena mungkin kan dia di Tokyo juga ya. hitungannya ekspres gitu ya, jadi ngelengkapin stasiun-stasiun kecil. Tapi nanti silakan coba teman-teman cari tahu sendiri ya. Iya. Nah, kemudian transportasi yang keempat. Yang keempat, kalian bisa naik bus. Bus itu turunnya itu kalau nggak salah di Shinjuku deh, kalau yang dari Narita langsung ke Shinjuku. Langsung ke pusat tuh, Shinjuku Station. Kalau naik bus itu kurang lebih harganya tuh 130 ribuan, Wan. 130 ribu, hematnya lumayan tuh dari yang Skyliner. Tapi nyampenya ini termasuk yang paling lama. Nyampe paling lama. Iya, sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam. Kalau misalkan macet, karena naik bus ya, jadi kalau ada macet dia juga ikut kena berhenti kan. Oh iya, benar. Jadi ya plus minus lah ya, ada harga ada rupa. Jadi walaupun dia lebih murah, tapi ada beberapa minusnya lah ya, kayak waktunya lebih lama, kemudian kalau nggak dekat dengan stasiun ya harus nyambung lagi, seperti itu. Dan kalau mau direkomendasiin ke teman-teman nih, transportasi apa yang oke nih, kalau misalkan teman-teman tinggalnya katakanlah di Asakusa gitu kan, paling banyak gitu ya kalau teman-teman tinggalnya di situ ya, naik apa, Put? Aku rekomennya malah naik Sky Access aja sih, karena ya itu kalau naik Sky Access langsung berhentinya di stasiun Asakusa dan nggak perlu transit lagi. Pun harganya juga murah, masih 150 ribuan. Ya minusnya kalau misalkan lagi ramai kalian berdiri sih, itu aja paling. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa kita share. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan seputar Jepang, bagaimana ke Jepang, tips-tips ke Jepang, atau apapun terkait Jepang, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa di like kalau misalkan video ini bermanfaat. Subscribe lah ya, biar kita semangat ini bikin kontennya. Oke, sekian dari kita. See you. Bye. Bye-bye.